nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Duduk, jangan sini. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Dudung. Betul. Udah gitu pakai ngomong lagi. Saya kalau berdoa nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Dodong murtad. Tidak apa-apa. Kamu kalau nggak suka sama Arab nggak ada masalah. Ente Muslim, kita Tentara Nasional Indonesia, banyak yang Muslim juga. Jangan kamu memprovokasi orang Muslim se-Indonesia. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak? Matamu kamu lihat, kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya kau. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di awal saya memberikan cuplikan video ceramah Bahar bin Smith, kemudian dipadukan dengan fakta bahwa apa yang dia ucapkan itu sangat bertentangan, bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Penting untuk saya ngomong ini karena beliau ngomong itu di depan banyak orang, ya. Beliau ngomong itu di depan banyak orang, sampai orang yang di hadapannya itu ada yang mengatakan Dudung goblok, Dudung murtad dan sebagainya. Itu akibat daripada nada dan kalimat yang diucapkan oleh Bahar Smith itu memang provokatif, sengaja ingin menimbulkan rasa kebencian dari pendukungnya, jamaahnya kepada Kasa Dudung. Mending kalau apa yang dia ucapkan itu benar. Pertanyaan saya, apakah memang Habib Bahar, saya tadi nyebut Bahar Smith ya, tidak pakai Habibnya, karena kemarin-kemarin saya masih pakai Habib, tapi ketika sekarang banyak sekali kelakuan-kelakuan dia yang seperti ini ya. Jadi saya mikir, apakah pantas dan layak beliau dipanggil Habib? Satu kali lagi, Habib itu gelarnya seperti ulama, seperti kiai, seperti ajengan, seperti ustadz. Sertifikatnya langsung diberikan oleh masyarakat kepada orang yang dipercayai mampu membimbing orang kepada jalan yang benar di dunia wal akhirat. Gak ada sekolah kemudian mengeluarkan ijazah Anda layak jadi ulama, gak ada. Habib pun sama. Mestinya, satu kali lagi saya sepakat dengan Pak Quraisy Shihab, Habib itu bukan karena dia ada mengalir di tubuhnya darah Nabi, bukan hanya itu, tapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Salah satunya ya dia selalu menebarkan kasih sayang dan cinta, bukan menebarkan provokasi dan kebencian. Salah satunya dia harus punya akhlak dan etika yang luhur, bukan baragajul kalau kata bahasa Sunda tuh. Baragajul tahu gak?
ugal-ugalan. Itu saya lihat ya kok ugal-ugalan sekali. Maka detik ini saya berani mengatakan beliau bukan Habib Bahar, tapi ya Bahar Smith aja udah. Bahar bin Smith aja udah. Nah, apa yang dia ucapkan itu di hadapan jamaahnya sangat berbahaya sekali. Karena jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Pertanyaan saya menyusul kemudian, apakah memang dia enggak tahu bahwa selama ini Kasadudu datang bahkan ke Semeru dengan 6 jenderal, dengan kemudian dia memastikan untuk membantu Pemkabnya, masyarakatnya, anggota-anggotanya juga banyak yang di sana. Pertanyaan saya, apakah memang Bahar ini enggak tahu atau sengaja seolah-olah enggak tahu untuk memprovokasi kemudian jamaahnya agar sama-sama membenci Kasadudu? Faktanya berseliaran, fotonya ada, beritanya ada. Kenapa ini bisa terjadi? Orang-orang seperti Bahar bin Smith ini kalau dibiarkan juga saya kira bermasalah. Mohon maaf, saya benar-benar hari ini ingin menunjukkan bahwa gak layak sekali kemudian orang seperti ini diikuti. Menurut saya, terserah Anda kemudian mau mengikuti atau enggak. Terserah. Kalau saya untuk mengikuti dia, untuk mempercayai dia sebagai pembimbing jalan keselamatan di dunia wal akhirat nanti dulu. Ada yang viral tuh, lagi Bahar Smith lagi apa? Saya nggak tahu itu namanya apa, berendam di atas air dengan posisi terlentang kayak gini. Bak seorang raja, ini videonya ada nih. Masalah nggak masalah sebetulnya, silahkan. Nggak menyimpang dari ajaran, nggak menyimpang. Cuma untuk kita lihatlah gestur dan sebagainya. Saya tidak menangkap aura positif di sana. Mohon maaf. Saya beropini tidak menangkap aura positif di sana. Ketika sedang kayak gini, udud, merokok sambil makan, ya, bak seorang raja, tidak menangkap saya pribadi aura positif sebagai dia ulama atau apalagi habaib. Kalau nggak ada kamera di sana mungkin ya kita nggak tahu. Cuma kalau misal ada kamera sengaja di ini, dan kemudian ini kan boleh dong ada framing dan opini di masyarakat untuk menilai karena dia tokoh publik yang ucapan dan sebagainya bisa diikuti oleh umatnya. Nah kemudian ini lakunya tidak sama dengan nenek moyangnya, ini juga ya saya kira perlu dihitung. Apalagi dengan narasi-narasi provokasi dan kebencian yang sampai hari ini masih beliau lakukan, masih Bahar Smith lakukan. Dan ini yang membuat saya kira juga masyarakat itu menjadi, kenapa para habaib seperti ini? Kenapa citra habaib ini justru kemudian didominasi oleh yang disebut ya Habib Bahar ini nih. Bahar Smith, terus kemudian Habib Rizik. Jadi citra habaib itu seolah-olah kemudian didominasi oleh mereka. Habaib-habaib yang lain cenderung diam. Saya kira di kalangan yang sepuh lah dari habaib itu memang harus ada forum untuk menasehati Habib-Habib muda. Karena kalau saya lihat ya Habib Bahar masih muda, ada Habib-Habib yang sudah sepuh juga. Coba kemudian karena ini menyangkut daripada citra turunan Nabi, dan ini bakal menjadi citra seluruh habaib, ya. Maka kalau saya orang awam, orang biasa-biasa saja yang ingin sama-sama menyadari dan memahami bahwa perlu ada perbaikan
perlu ada kemudian semacam bener-bener forum untuk menyetop aksi-aksi atau kelakuan yang offset di Habib-Habib muda, termasuk Habib Bahar. Karena ya citra habaib loh dipertaruhkan. Satu kali lagi dominasi nama Habib itu ya kemudian dia bawa pada akhirnya kan. Dan ini yang bermasalah. Jangan sampai ada pandangan buruk dari masyarakat kepada yang namanya Habib. Kalau ada ya pandangan buruk dari masyarakat kepada yang namanya Habib, itu juga saya kira sangat tidak diharapkan oleh umat Islam khususnya. Saya menginginkan dan umat Islam yang lain itu menginginkan, saya kira untuk citra Habib itu tetap terjaga baik, suci. Ya. Kalaupun tidak suci ya terjaga kebaikannya, nama baiknya tetap terjaga. Jangan sampai ada pikiran masyarakat, oh, kok Habib seperti ini? Citra habaib yang pada akhirnya kemudian kena. Dan ini saya sangat tidak harapkan sih. Maka solusinya adalah ya Habib-Habib tua ini yang harus berbicara. Yang cukup berumur, cukup dewasa harus ngomong. Gitu. Menasehati. Kalau saya kan ngomong nasihati ya nggak mungkin bisa. Saya cuma beropini saja. Mari kita pertimbangkan sama-sama. Gunakan cara pikir kita untuk melihat kok kelakuannya seperti ini. Sehingga bahkan saya pribadi sekarang nggak mau menyebut Bahar Smith itu Habib. Coba bayangkan. Karena kelakuan-kelakuan dia yang selama ini ya seperti itu yang bisa kita lihat sama-sama di media. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan didengar oleh siapapun itu, dan mudah-mudahan diterimanya bukan oleh nafsu, bukan oleh kemudian kebencian. Mudah-mudahan diterimanya dengan akal dan hati nurani yang dingin, sehingga kemudian apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan sebaik-baiknya dan kemudian disimpulkan dengan sebenar-benarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.